Halo, halo, halo. Selamat sore, pagi, siang, nggak masalah. Yang penting kita selalu semangat pagi. Teman-teman semua, Bapak Ibu, dan semua pemirsa. Asik, kayak di studio kan ya? Emang bener di studio ini ya. Oke, selamat datang kembali dan selamat bergabung di Warnet, Warung Hypernet, yang kita selalu menyelenggarakan setiap bulannya. Dan secara rutin kita mengetengahkan topik-topik terkini yang mudah-mudahan bisa memuaskan kehausan teman-teman semua dalam tren yang ada sekarang ini. Nah, kali ini di episode di Januari, yang episode ketiga ya, kalau nggak salah, Pak Produser ya. Oke, mudah-mudahan kita akan terus jaya terus ya. Seperti slogan Jales Bapak Jaya Mahe. Alah, kok jadi Jayus? Oke. Ya, kali ini di episode Januari, dan yang spesial lagi adalah Hypernet akan merayakan ulang tahun ke-15 tahun. Nih, oke, tepuk tangan dulu dong. Keren. Oke, ya. Dan sudah bergabung bersama kita. Ini juga orang yang super spesial ya, Pak Sudianto. Oi. Ya, Ya, Pak Sudianto saya panggil Apin boleh? boleh silakan. Padahal itu nama-nama tertentu aja. Oh iya. Oke. Tapi lebih akrab kan lebih enak ya, Pak. Iya. Ini sebenarnya saya grogi, Pak. Aduh. Jangan dong, jangan grogi. Iya. Kalau saya yang grogi nih. Ya di episode 2 saya sama bos saya langsung. Kalau ini kan sama bosnya semua ya. Enggak, Iya. santai, santai. Iya. Baik. Aduh. Iya, Pak. Biar nggak grogi, mendingan nggak usah pakai masker. Oh iya, boleh juga ya. Oke. Orang nggak kelihatan kalau lagi senyum. Iya, lagi pula kita secure lah di sini ya. Oke. Udah di antigen semua, tenang aja. Siap, siap. Ruangannya udah steril. Oke. Aman. Sekali lagi di bulan Januari ini Hypernet akan menyelenggarakan HUT yang ke-15. Yes. 15 tahun ya, alhamdulillah kita sudah tumbuh besar ya bersama ya Pak Apin ya. Nah, Kalau di mungkin orang merit tuh 15 tahun apa ya? 15 menit ini kayaknya masih remaja lah ya, Remaja masih ya. remaja, terus berkembang dan pastinya aktif ya, Pak. Ini lagi Maafin. zaman 15 berarti SMA ya? Lagi puber, Pak. Puber, Oh, lagi iya. nyari cewek ya. Nah, Udah mulai yang aneh-aneh gitu ya. dia, iya, kok saya jadi masalah. Untung lo abang gua nggak satu SMA. Itu Sip. dia. Iya, di usia yang menginjak remaja ini pastinya explore lebih banyak ya, Pak Apin ya. Betul. Pastinya secara perusahaan juga tumbuh berkembang dan belakangan ini gimana Pak menurut Bapak nih pandangan dari helikopter view atas Hypernet sendiri nih perkembangannya secara jumlah karyawan, secara bisnisnya gimana? Ya saya rasa semua orang ngalamin yang sama ya. Mm-mm. Jadi sejak 2020 COVID melanda itu kan Ya. bikin semua orang syok ya. Jadi kita nggak pernah predik, kita nggak pernah nyangka bahwa kejadian COVID itu akan ada gitu kan. Biasanya nonton TV aja kan. Ya. Ternyata beneran kejadian. Nah, saya rasa nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa nyangka itu terjadi dan dia udah mempersiapkan planning gitu loh. Walaupun ada backup plan gitu. Nah, sama seperti Hypernet. Jadi pas itu ngehit ya kita harus banyak apa ya, berkreatif lah. Jangan sampai kita diem aja menerima nasib ya, itu yang sesuatu menurut saya nggak bagus kalau Iya. kita cuma terima atau pasrah aja. Jadi Iya. ya kita harus berusaha walaupun itu susah gitu loh. Jadi 2 tahun ini ya memang banyak sekali struggling, challenge, ya planning yang kita udah set di awal tapi ternyata nggak bisa dieksekusi, bikin lagi planning baru, ternyata nggak jalan juga, bikin lagi baru. Nah ya tapi mau gimana, harus jalan gitu loh. Cuman menurut saya itu menjadi salah satu pembelajaran yang luar biasa gitu loh. Dan 15 tahun umur Hypernet ini menurut saya banyak banget up and down. Mungkin orang ngelihat luar biasa ya Hypernet bisa sampai seperti sebesar ini. Walaupun bagi saya pribadi jujur aja saya merasa bahwa ini masih jauh bisa lebih besar lagi gitu loh. Karena di atas langit masih ada langit gitu loh. Betul. Jadi bermimpilah sebesar mungkin, setinggi mungkin selama kamu masih bisa bermimpi gitu loh. Karena mimpi itu yang akan bawa kita menjadi orang yang menjadi lebih baik dan lebih sukses gitu. Yes. Jadi 15 tahun ini menurut saya banyak sekali challenge yang memang harus kita hadapi, tapi banyak juga achievement yang kita dapatkan gitu loh. Jadi 5 tahun pertama sulit karena biasanya bisnis tuh gitu. Setahun 2 tahun tuh pas awal bikin tuh itu menjadi masa-masanya ya kayak kita baby lah ya. Iya baru belajar Baru jalan. jalan, merangkak proses masih dikit. nyusu. Iya. Untung Iya. nyusu Nyusu ya, Pak? Iya, nyusunya Bukan jangan sama nenek. tetangga. Oh, Itu bahaya tuh. Jadi masih awal-awal. Nah, itu pasti berat banget. Tapi setelah kita udah ngelewatin ya 5 tahun apa kita sebut dengan Yes. balita ya. 5 tahun itu udah mulai apa ya? Sedikit mature, udah ketahuan nih. Bisnis yang kita jalanin di awal itu benar bisa jalan gak sih? Itu biasanya 5 tahun pertama Iya. kelihatan tuh.
Kalau misalnya memang idenya atau konsepnya eksekusinya juga udah nggak benar, biasanya 5 tahun pertama itu udah pasti tutup, nggak bakal orang bisa lewat. Itu indikatornya tuh biasanya begitu ya umumnya. Biasanya 5 tahun pertama itu istilahnya umur kritikalnya satu bisnis itu dinyatakan bisa jalan apa tidak, bisa sustain nggak, Ya. gitu. Nah kalau udah lewat 5 tahun berarti dia bisa sustain, bisa bertahan. Berarti ide, konsep dan eksekusinya inline, benar. Nah masuk nanti dia 10 tahun itu biasanya dia masuk ke dalam scalability. Bisnisnya bisa grow nggak? Kan Ya. bisa jadi bisnisnya bertahan. Mungkin contoh nih ya, kita banyak tuh sering lihat apa makanan daerah tuh restoran, bisnisnya kan puluhan tahun kan, Betul. dia sustain. Iya. Karena dari generasi ke generasi, dari mungkin kakeknya turun ke bapaknya, terus sekarang ke anaknya. Tapi mungkin dia nggak grow, nggak scale. Oh begitu ya. Tempatnya di situ-situ Iya. aja. Skupnya itu Segitu aja gitu. Ada yang mungkin nanya kenapa nggak bikin cabang? Ya takut nanti dicolong, dia punya apa ramuannya, atau mungkin dia repot nggak ada orang. Tapi ya dia sustain, nggak akan tutup karena orang udah tahu. Tapi dia nggak grow. Nah, masuk 10 tahun itu biasanya membuktikan apakah bisnis itu bisa grow apa enggak. Gitu loh. Nah, puji Tuhan Hypernet bisa grow, bahkan ngelewatin sampai sekarang 15 kan gitu loh. Nah, hopefully ke depan-depannya tahun-tahun yang akan datang ya kita akan makin nggak cuma sustain, nggak cuma scalability, tapi juga memberikan manfaat. Gitu loh. Karena at the end of the day, bisnis itu kalau udah bagus, terus juga banyak ya profit, pasti lah orang bisa cari uang kan. Tapi Kan kalau bagian nggak, dari manfaatnya nih Pak. iya Ya. betul. Tapi kan itu manfaat pribadi ya, Oh, manfaat golongan tertentu bagi pemilik dan si karyawannya. Tapi manfaat yang lebih besar adalah manfaat bagi orang lain nggak, yang even nggak kerja di Hypernet. Nah kalau itu bisa bawa impact, nah itu baru luar biasa tuh. Gitu bro. It's good call ya. Catat buat saya juga Pak. Nah, lu mau bikin bisnis, lu jangan lupa ajak gua. Betul. Ya betul. Oke, ini saya mau flashback juga nih jadinya nih. Kan Pak Apin dengan Pak Asyong ya yang lalu di episode lalu saya sempat interview dengan Pak Asyong Ya. adalah orang-orang yang membangun dari dasar betul ini Ya. internet ini, gitu kan. Nah, kenapa pilih hyper? Tadi dulu Pak. Kan perbandingannya orang yang di umum ya. Pasar yang super itu hyper something ya. Iya. Ya sebut aja hyper. Iya. Kadang-kadang ada yang 3 huruf tuh, Ya. yang kalau disebutin nyit, itu nggak boleh tuh. Nah, kenapa hypernet? Oh. Ya. Jadi kan asal ceritanya mungkin udah tahu ya kalau kita starting dari warnet kan. Yes. Jadi kalau ya net itu kan identik dengan internet kayak sekarang ya, warnet gitu, warung internet. Nah, kenapa depannya hyper ya? Karena hyper itu kita berpikir analoginya adalah sesuatu yang melebihi dari yang biasanya. Jadi kalau kita ngomong apa ya, hypermart kan maksudnya dia mungkin supermarket yang lebih wah, ya kan? Terus apa lagi ya? Hyperspeed. Hyperspeed. Nah, berarti kan speednya di luar normal kan, Yes. bener kan? Nah, kita maunya adalah hypernet itu adalah hyper, istilahnya internet yang melebihi dari internet normal lainnya. Gitu loh. Karena kalau orang ngomong internet kan ya memang maunya adalah cepet. Bener nggak? Mana ada sih orang saya pesan internet dong, tapi yang slow aja, nggak usah cepet-cepet. Oke. Itu kan nggak mungkin gitu. Dulu ada zaman kapan tuh ya Menkominfo kita sempet yang udah nggak menjabat. Ya, waktu Buat itu apa lah. sih internet cepet? Ya. Nah itu menurut saya tuh kok Menkominfo jawabnya buat apa internet cepet? Padahal internet cepet itu sekarang kan menjadi mandatory ya. Ya, ya. Kita buka YouTube, TikTok, terus main game itu kan semua harus cepet. Ya, ya. Jadi Dan nggak apalagi bisa setelah imbas COVID ini ya semakin terbuka ya. Betul, Juga harus harus cepet semua. Apalagi dipakainya rame-rame itu, wah harus serba cepet. Oke. Jadi itu tadi ya mengenai hypernet. Iya. Jadi sesuatu yang Jangan diselengin diharapkan- ke yang lain ya. Iya. Jadi kita hyper positif. Iya, positif Hyper positif. pastinya. Iya. Cuma ada kadang-kadang ya sesuatu yang berlebihan itu bagus, ada kadang-kadang sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus, negatif. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bagi zaman orang tua kita itu segala sesuatu itu harus balance, seimbang. Ya, ya. Gitu. Makanya kalau lihat apa analoginya konsepnya di apa Cina daratan tuh yin and yang, hitam Ya, dan putih, balance. Ya. Sebenarnya hidup itu harus balance gitu. Tapi ada beberapa hal yang kalau lebih besar itu baik. Tapi ada beberapa hal juga kalau lebih banyak itu juga tidak baik. Ya. Jadi tergantung pemahaman kita ke arah mana. Ya ibaratnya makan sebenarnya sah-sah aja ya. Betul. Tapi kalau makan terlalu banyak juga jadi nggak baik. Ya kayak kita berdua gini. Iya. Makin maju. Ini kebanyakan kita. Baik, terima kasih Pak Apin. Oke. Nah, tadi mengenai bisnis, mengenai ini. Nah, kalau Pak Apin sendiri nih, hobinya apa sih? Hobi cari duit. Oke, iya, Ya, bisa itu ya. semua orang ya. Oke, itu bawa orang ya. Iya. Hobi dulu basket. Hmm. Kenapa basket ya? Karena ya gue tahu diri lah.
badan gue nggak terlalu atletis, nggak tinggi. Oke. Jadi berharap dengan basket gue bisa tinggi gitu. Ternyata sama aja nggak ngefek gitu. Iya. Emang itu udah keturunan begitu, terima nasib. Terus nonton ya istilahnya hangout lah ya Iya, iya. sama temen, karena kadang-kadang kalau kita ngomong kerjaan terus kan stres banget ya. Jadi Yes. hangout sama temen, either itu nonton, pergi makan bareng, atau ya kadang-kadang juga pergi ke kafe bareng gitu loh. Tapi saya suka bersosialisasi gitu loh. Nggak tahu itu termasuk hobi apa enggak, tapi menurut saya itu part of hobi gitu loh. Karena bersosialisasi itu menurut saya penting juga kan. Kita nggak bisa cuman hidup tuh berkelompok terus. Harus punya apa ya, network yang lebih besar. Iya. Gitu loh. Tapi positif, balik lagi. Ya, Bukan network pasti yang karena positif. negatif ya. Iya, betul. Ya paling itu sih. Kalau olahraga ya kayaknya cuma basket doang. Sama sepeda lah belakangan. Oke. Iya. Iya. Sama lagi mencoba belajar itu tuh main golf. Oh sih. Iya. Kata orang pemain golf itu pemain yang paling bodoh tau nggak? Kenapa? Kenapa gitu? Bola dideketin, dipukul dijauhin. Habis itu dideketin lagi, dipukulin lagi jauh. Iya, 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 iya. Udah jauh loh, makanya kecil banget ya gitu ya. Oke. Baik, tadi saya tangkap mengenai hangout, sosialisasi. Nah, belakangan kan imbasnya COVID ini bukan membatasi ya, justru kalau dari pandangan masyarakat justru meluaskan Hmm. secara teknologi. Gimana, Pak? Oh iya, orang yang tadinya masih face to face sekarang Mhm. bisa online kan. Mm-mm. Dan karena online jadi bisa lebih banyak kan. Hmm. Gitu loh. Itu benar. Jadi orang yang awalnya bahkan nggak tahu Zoom itu apa, Mm-mm. nggak tahu video conference itu apa, sekarang jadi tahu. Terus mungkin ada orang yang tahu tapi dia nggak nyaman karena selalu maunya ketemunya face to face. Istilahnya selalu maunya kopi darat lah, Mm-mm. ya kan. Nah, tapi karena ada ini jadi ada masuk behavior baru kan. Makanya kan sering ramai disebutkan new normal kan. Mm-mm. Tapi ya dinilai menurut saya manusia itu secara manusiawi memang butuh interaksi. Mm-mm. Dan interaksi itu tidak bisa sepenuhnya digantikan dengan teknologi. Ya. Karena itu hanya sebagai salah satu channel atau tools, tapi tidak bisa mereplace semua. Kayak saya sendiri pribadi, awalnya memang meeting itu karena keterbatasan mau nggak mau harus online. Cuman terkadang pada saat online itu kayaknya penyampaian kita tuh kayaknya komunikasi gimana sih, kayak kurang, Ada yang kurang gitu Iya, ya, ada kurang yang maknyus ya. pas, iya. iya kurang pas Kalau gitu. ibaratnya kayak gini kan bebas gitu ya, enak Betul, gitu. iya. Jadi lihat, ketemu, kecium baunya. Jadi kadang-kadang tuh kayak gitu-gitu tuh masih ya kita sebagai manusia butuh itu Iya. gitu. Di luar daripada cuman interaksi secara audio dan visual Iya. ya gitu. Jadi menurut saya teknologi yes bahkan merubah behavior, tapi nggak akan bisa mereplace semua sih. Gitu. Pasti akan ada part di mana proses alamiahnya tetap akan ada. Iya, Gitu. betul, betul. Nah, kembali ke yang tadi, pastinya ada positif dan pasti ada Negatif. negatif. Yes. Sisi dari perkembangan itu kan. Betul. Nah, termasuk juga di komunikasi kan. Ya. Zaman dulu kita bersurat, sekarang tinggal klik. Email, Ya. WhatsApp. Ya, gadget juga makin berkembang. Ini saya tadi agak penasaran dari Ini. Ini banyak yang nanya. Ini bagian perkembangan teknologi, Pak. Teknologi Harus banget. diakui. Orang pikir ini apa Pak? Saya bilang Iya. ini jimat digital. Iya. Itu bukan wifi ya, Pak. Bukan. Memang saya hotspot berjalan. Enak aja bayar pulsa lu sini kalau mau connect. Ya kan, kalau bisa dikembangin gitu kan. Mungkin suatu saat ya bisa Iya, ya. iya. Enggak, ini apa? Ya nggak tahu benar apa nggak benar, tapi ini kan barang dari itu ya, luar Jepang. Mereka bilang ini ada ionnya. Jadi dia mengeluarkan ion-ion yang kalau ada virus atau bakteri itu bisa mati. Oh, kalau itu ya apa? Apa namanya? Apa namanya? Yang di ruangan itu ya? Air Iya, purifier. air ya. purifier. Iya. Tahu nggak? Tapi- Ada yang bilang gue dipikir kan ini kayak apa ya? Tadi gue bilang tuh kayak jimat digital kan, Iya, itu iya. bercandaan doang. Kan Iya. dia bilang lu pasang itu bro, itu tracking GPS buat istri lu ya. Jadi dia pikir istri gua pasangin kalung beginian, kalau gua kemana aja dia tahu gitu loh. Saya udah kepikiran itu sih. Itu ada chipnya kan? Mungkin kayak jangan nih, ini istri gua yang beliin soalnya. Udah. Ini jangan dimasukin Mungkin GPS kan. install, Pak. Bapak nggak tahu itu. Kita gua cek. Coba gua matiin dia telepon nggak ya? Aduh, hilang sebentar gitu ya. Oke. Tapi bahaya dong, Pak. Ya kan kalau Berkunjung ke suatu tempat. ya kan tinggal dimatiin. Oh, lagi Habis kemana nih? Lagi hangout. Iya. Ah, yang bener. Oke. Gitu. Kok itu nggak nyala? Baterai habis. Oh, iya, ternyata. Kalau gua bilang gampang lagi sama Denny. Lalu ada event. Oke. Iya. Siap. Kan kalau udah nggak bisa ngeles jual nama temen lah. Dalam bisnis pastinya Pak Apin pernah merasakan jatuh atau mungkin ada suatu kegagalan, titik terendah yang selama ini pernah Pak Apin rasakan, boleh di-share kita. Ya banyak sih kejadian, tadi saya bilang kan 15 tahun itu banyak banget gitu. Jadi
Saya juga nggak bisa ingat semua karena waktu saya jatuh itu saya pikir bukan kenapa saya jatuhnya, tapi mikir gimana cara saya baliknya kan. Tapi kalau dibilang paling parah boleh bilang tuh pas COVID itu ya, karena saya punya perasaan khawatir bahwa kalau ini berlanjut terus, walaupun kita sebenarnya di bidang teknologi, orang udah bilang, lu kan internet provider enak dong kalau COVID semua pada pakai kan. Cuman kan segmennya Hypernet kan memang bukan ke retail, bukan ke home user, tapi ke office kan. Terutama teman-teman Hyperion kita tuh, kalau di Hypernet kita sebutnya Hyperion ya, yang ada di Bali tuh, itu kan mereka kan suffer banget karena Bali collapse lah totally, semua tutup kan. Nah, teman-teman di sana tuh benar-benar kena dampaknya parah banget, jadi mereka nggak tahu mau ngapain gitu loh. Terus mereka juga nggak boleh kemana-mana. Nah, satu sisi saya merasa bagaimana ya kalau sampai ini terus-terusan terjadi dan kita nggak punya jalan keluar tadi, karena nggak punya plan kan, nggak pernah nebak. Kalau kita bisa nebak kan lebih enak ya, bisa nakar lah. Misalnya naik sepeda, paling jatuhnya segini lah gitu. Kira-kira udah tahu lah, makanya pakai helm, pakai sarung tangan. Tapi kalau kayak kemarin COVID kan kita nggak tahu preparationnya apa. Jadi khawatir ini kalau terjadi terus gimana nih nyelamatinnya, karena Hypernet itu kan istilahnya 300-an lebih ya karyawan, belum kita ngomong keluarga, istri dan anak. Jadi begitu banyak keluarga yang bergantung hidup gitu. Kalau sampai kita gagal dan nggak bisa naik, resikonya nggak kita sendiri, nggak saya sendiri pribadi, semua orang kena gitu. Dan bisa ada turunannya, impactnya. Jadi ya saya merasa bahwa itu saat yang gimana caranya kita harus nggak cuma bertahan, tapi harus bounce back, kita mesti balik ke atas gitu. Walaupun mungkin kita punya fasilitas dan segala macam yang kita bisa utilize, tapi kalau planningnya nggak benar kan tetap nggak bisa eksekusi kan. Itu sih. Kalau yang lain-lain ada lah, cuman nggak terlalu gimana-gimana amat, karena impactnya kecil. Istilahnya ya masalah kantor kan banyak loh. Gitu. Pak, ya memang tugasnya kita ya, kadang-kadang di level manajemen itu kita jadi wasit. Gimana cara kita bantuin tim kita untuk bisa saling kolaborasi dengan lancar lah. Makanya kita sebutkan solid kan. Gitu. Nah kalau misalnya yang bawahnya lancar ya otomatis ke atasnya pasti flow-nya bagus. Jadi itulah kayaknya yang paling berat sih. Ya hopefully sih ini yang Omicron lah, Megatron lah, Unicorn lah, ini jangan sampai berlanjut sih. Ini udah pada bilang Tron kayaknya itu yang kasih nama saya juga nggak tahu tuh, lama-lama pencipta komik kali ini. Dasarnya dari mana gitu. Lama-lama jadi Thanos gitu ya. Iya. Terus dia begitu hilang semua, batang lah kita semua. Iya, saya mau belok ke sini soalnya. Ini salah satu yang menarik perhatian saya juga nih. Ini part of hobby sih. Ini hobi juga. Dan pertama yang eye-catching banget adalah apa hubungannya dengan siapa ini namanya? Aku jadi lupa gue ya. Grogi gue. Iron Man. Kenapa Iron Man, Pak? Masa lu nggak tahu Iron Man gitu? Iya, enggak, maksudnya kenapa? Soalnya kan secara ini ya, secara visual kayaknya lebih utama nih Iron Man. Oh iya, ya mayoritas ya. Yes. Ya karena ya kalau di dunianya dia si Iron Man itu si Tony Stark kan ya. Ya dia kan dari teknologi. Dia kan tajirnya kan dari persenjataan tapi yang digital ya. Jadi memang yang arah canggih lah. Terus dia main ke teknologi, semua bisnis dia punya lah. Terus ya dia keren ya kan. Terus dia jadi superhero. Gitu loh. Jadi menurut saya. Tapi Pak Apin nggak nyebelin sih. Kayak Tony Stark. Enggak, belum. Itu kan karakter film lah. Belum. Karena gue belum sekaya dia. Karena ada orang makin kaya makin nyebelin kan gitu. Belum gitu. Ya kalau mimpi saya kalau sekarang jadi anak kecil ya saya pengen jadi kayak dia gitu. Dan keren aja kan lihat tuh. Maksudnya dulu kalau kita masih kecil kan Robocop ya. Oh ya, kan? Tapi kan jelek gitu kan? Iya kayak ini nih, War Machine kan? Iya. Tapi cuma silver aja kan? Iya sih, plain aja gitu kan. Kalau Iron Man kan kayaknya keren banget gitu loh. Jadi ya imajinasi lah. Ya nggak tahu di Indonesia ada Iron Man Indonesia, nggak tahu dunia ada Iron Man dunia. Katanya dunia ya cuman Iron Man-nya sih itu Elon Musk. Oh, oke. Mirip-mirip kan? Right, ya. Kan? Versinya orang-orang netizen gitu. Cuman ya dia nggak punya suit ini kan. Tapi kan ini kan buat saya menggambarkan Pak Apin ini orangnya kreatif dan selalu mencoba. Kan Tony Stark dalam beberapa episode selalu bikin device yang baru ya. Iya itu kalau kita main di dunia teknologi ya memang kita harus kreatif ya. Kadang-kadang harus out of the box, malah nggak ada box ya kan. Nah sebenarnya kayak yang ditampilkan di movie-movie itu kan sudah mulai ada AI lah yang terus yang pasti. Itu gimana Pak Apin? Ini kaitannya sama real nih sekarang nih, perkembangan sekarang nih. Oh iya, jadi menurut saya AI itu kan artificial intelligence ya. Jadi
gimana caranya satu teknologi itu bisa mereplace Mm-mm. pikiran atau apa yang ada di dalam otaknya manusia kan. Tapi baik lagi nggak mungkin semuanya bisa di-replace dengan teknologi gitu. Nah, saya rasa perkembangan AI udah cukup pesat ya. Kayak misalnya kita ngomong contoh deh, ini tanpa disadari ya mungkin netizen pasti kadang-kadang suka aneh. Kita nge-browsing, misalnya nyari tiket, kan tiba-tiba pas lu buka Instagram, iklan tiketnya keluar. Oke. Padahal Aku mungkin tahu lu aja sih. iya padahal lu nggak follow gitu kan siapa maskapainya atau mungkin si penjual tiketnya kan. Nah itu termasuk part of AI itu di belakang. Jadi dia bisa mempelajari behavior kita lagi berinternet tuh ke arah mana kesukaannya. Makanya tuh kadang-kadang tuh gua pernah iseng pinjem handphone temen kan. Terus gua mau lihat Instagram lu tuh lu follow si dia nggak? Karena dia sering masuk ke website yang rada-rada blue-blue gitu lah ya. Jadi di Instagram dia tuh banyak banget iklan-iklan reels yang models. Oh gitu. Iya. Pantesan lu Bor, Instagram lu Bor. Ini produser kita kayak iya isinya gitu. Oh itu recorded ya berarti ya dia. Betul, iya gitu loh. Kalau gua enggak, Instagram gua reelsnya tuh buku-buku kimia, matematika. Iya. Oke. Iya. Enggak juga Kasih sih, lokasi enggak. kafe ya gitu. Iya, karena gua lagi banyak lihat golf, jadi Instagram gua munculnya alat-alat golf. Oke. Gitu loh. Jadi Iya, siap. nah itu AI itu. Oke. Jadi memang diciptakan gimana caranya mereplace manusia. Katanya one day ya sekarang udah mulai terjadi kan ya. Akuntansi, teks, terus malah gitu keuangan itu udah mulai pakai mesin kan. Bank aja kan bank digital sekarang tellernya udah mulai berkurang. Diganti dengan mesin AI. Jadi udah nggak perlu ada manusianya kan. Terus kemarin sempat ramai di pemerintah PNS tahun 2023 mau diganti semua ke AI, ganti ke robot. Betul. Nah, itu juga part of daripada tren gitu loh. Karena memang at the end of the day pekerjaan yang berulang-ulang pasti akan di-replace. Karena nggak efisien. Makanya nih angkatannya kita nih, kita masuk dalam masa mulai kan. Jadi revolusi teknologi kan. Nah, anak-anak kita harus mulai diajarin jangan ngambil pekerjaan atau mungkin jurusan kuliah yang dasar. Benar. Akan hilang gitu loh. Kayak jurusan matematika buat apa lagi, ada kalkulator. Kan nggak perlu lagi hafalin 2 kali 2, 4 pangkat 4 berapa kan nggak perlu gitu loh. Nah itu kayak gitu-gitu kita harus mulai ngarahin ke generasi berikutnya bahwa cari yang memang ke arah kreatif kayak seni itu nggak mungkin di replace sama AI. Oh iya karena dia tetap harus insan. Harus manusia. Feel-nya beda. Betul gitu loh. Dokter bisa one day bisa AI nggak? Mungkin setengah-setengah. AI bisa pelajarin semua ilmunya dokter. Oh sakit ini obatnya ini. Kalau begini harus ceknya ini. Cuman pada saat dia melakukan decision, saya lupa ya. Iya betul. Contohnya pernah waktu itu saya either kok nggak nonton apa mungkin buku kali saya lupa. Jadi si AI itu dihadapi dengan kondisi di mana ada ibu hamil dan anaknya 9 bulan melahirkan. Kalau tidak dilahirkan, anaknya meninggal. Tapi kalau dia lahirkan saat itu juga, ibunya meninggal. AI nggak bisa diset. Oh oke. Gitu. Mungkin dia akan bilang probabilitas. Lebih penting mana menyelamatkan anak atau ibu. Nah itu tidak bisa karena AI tidak punya naluri ya. Dia nggak punya jiwa. Tapi kalau dokter, mungkin dia akan berpikir, mungkin mayoritas dokter akan berpikir saya nyelamatin ibunya. Karena anak bisa dibuat lagi. Kan beres, apalagi bapaknya demen, cepet tuh. Oke. Nah, saya agak lambat gitu. Tapi bisa jadi dokter juga ngeliat, oh ibunya udah tua, udah sakit pula, mungkin ada bawaan penyakit. Ini adalah keturunan terakhir dia, mungkin akan anak yang diselamatkan. Nah, AI nggak bisa, gitu. Jadi nggak mungkin bisa nge-replace semua sih. Gitu. Ke replace akan berubah tadi behavior, tapi nggak akan semua. Nah kalau di game mah ya udah pasti lah AI semua lah. Kalau nggak pakai AI nggak mungkin lah mau sampai kapan mereka jadinya tuh. Yang waktu film Thanos begini, itu kan semua pakai desain grafis. Susah. Iya. Dan masuk semua AI berkaitan sama ibaratnya sudah ada dunia sendiri ya, ada digital ya. Kalau sekarang istilahnya apa tuh? Metaverse itu ya. Nah itu kan awalnya dari koin-koin ya kan. Iya, itu kan ada hubungannya dengan transaksi ya kan, yang sekarang juga belum jelas nih. Dasar hukumnya dan sebagainya gitu. Gimana pendapatnya Pak Apin? Ya itu tadi bagian dari kreativitas teknologi ya. Teknologi itu selalu akan punya cara at their own way untuk gimana caranya dia bisa sampai ke kehidupan manusia kan. Metaverse itu kan istilahnya kan meta itu melampaui, verse itu alam semesta.
Jadi sama nih kayak hyper. Hyper tuh melampaui, Yes. netnya internet. Nah, ini metaverse melampaui alam semesta. Nah, karena kripto itu banyak diilegalkan sama negara, gara-gara banknya kan takut. Kripto kan tidak diatur oleh pemerintah dan bank. Makanya semua pengembang kripto ini berlomba-lomba, ya udah kalau dunia aslinya terlalu birokratis, ya kita bikin aja dunia virtual kita. Multiverse udah mulai. Bener kan? Di mana di situ kripto adalah rajanya. Yeah. Mereka punya bank sendiri, mereka punya properti sendiri, punya pemerintahan sendiri. Gitu loh. Nah, ini yang menurut saya akan mulai terjadi begini, bro. Karena kan salah satu apa ya? Apa sebutnya? Naluri dasar manusia adalah bertahan hidup. Ya, betul. Kan? Bagi si pengembang kripto, dia bikin kripto, dia akan berpikir gimana caranya gue harus mempertahankan gue punya kripto nih, ciptaan gue nih. Caranya adalah sekarang mungkin melalui metaverse itu. Artinya pertanyaannya, orang percaya nggak dengan metaverse? Karena kan at the end of the day metaverse buatan manusia. Yeah. Apa yang dibuat sama manusia bisa dihancurkan juga oleh manusia. Yes. Gitu loh. Jadi ya tinggal kita lah mana rasnya gitu. Ada baiknya, ada buruknya. Gitu bro. Ya. Kalau semua mau diikutin pusing. Iya, tapi kan mau nggak mau itu perkembangan ya. Iya, kan? Kita nggak boleh kudet ya. Heeh. Kita orang bilang, ngomong metaverse apaan sih metaverse? Makanan tuh Padang. Iya, Lucu itu nyari juga. makanan, nyari orang juga gitu kan, tinggal klik lu di mana. Iya. Sherlock ya kan. Emang harus Gimana? ikutin semua. Oh, ada yang open ya kan gitu. Aduh. Ini kayak produser kita tahu Kafenya. semua nomor-nomor. Coba deh buka Instagram Iya. kalau nggak percaya. Nanti nggak buka ya, tolong Pak produser ya, nanti saya pinjam handphonenya. Ada nggak orang yang menurut Pak Apin sangat dekat dan berjasa selama ini di dalam perkembangan Pak? Kalau yang berjasa sih banyak gitu loh, karena kita dari lahir sampai bisa di posisi sekarang ini itu kan berkat lingkungan ya, berkat keluarga terutama, teman, guru, dosen, semua lah pasti, tim gitu, termasuk ya, keluarga di Hyperion. Jadi menurut saya nggak bisa pinpoint ke satu orang, tapi kalau ngomong prioritas ya pasti orang tua menjadi prioritas dan keluarga, karena itu kita startnya dari situ kan. Karena waktu awal saya bangun Hypernet memang bareng sama Pak Sudino, Pak Asyong. Cuman itu bisa terjadi juga karena ada support dari orang tua. Either itu ngasih modal waktu itu, kita waktu itu start dari 40 juta. Jadi either dia kasih modal atau dia ngasih yang lain-lain yang mungkin nggak kelihatan juga, doa. Ya, support doa. Bisa kan? Bisa jadi tiap malam dia doa. Ini anak saya semoga bisa berhasil jadi orang. Kan doa orang tua itu gampang. Gimana anaknya bisa jadi orang kan? Jadi orang maksudnya bukan sekarang nggak orang, cuma jadi berguna kan. Gitu loh. Nah bisa itu kan kita nggak kelihatan gitu. Dan setelah along the way di prosesnya kita jalanin ya banyak orang yang bantuin gitu loh, teman-teman, rekan bisnis, partner-partner kita gitu loh. Tapi ya di day adalah selama kita jalannya benar, nggak mencoba untuk jatuhin orang dan jujur ya, pasti banyak yang bantuin kok. Gitu loh. Tanpa kita minta pun mereka akan dengan semangat. Kadang bantuin. di saat-saat yang tidak kita sangka. Tidak diduga, iya tiba-tiba datang. Gitu. Ya tapi baik lagi kita harus mengeluarkan aura positif. Kalau auranya negatif mah, gak even orang mau bantuin deketin aja udah males. Betul. Kalau lu udah lagi pasti mau utangan nih, males nih. Udah langsung reject aja kan. Itu ini telepon. Iya, kalau nggak salah asuransi sorry ya. Oke. Nah, berkaitan dengan perjalanan hidup nih, teman-teman kreatif sudah siapkan beberapa capture momen dalam bentuk foto. Waduh, ini fotonya jangan foto yang aneh-aneh nih. Oke. Sorry ya kodenya. Oke. Waduh. Oh, di belakang. Oke. Ya ampun. Nah, ini hobi juga nih. Hobi bersandiwara. Oke. Ini hobi juga nih. Ini kayaknya kapan waktu Halloween sebelum Covid lah pastinya ya. Kayaknya 2018 kalau nggak salah. Ini dipilih apa? Milih sendiri apa? Milih sendiri. Oke. Itu sebelah saya istri saya. Ya. Dia jadi Ya, Harley Quinn. tipikalnya pekerja keras kan? Dia jalan, plumbers. Iya. Ya itu bisa bekerja keras gara-gara begitu di rumah tiap hari. Nah, selalu ada tokoh yang di belakang. Iya. Di belakang laki yang sukses ada wanita yang paling sukses gitu. Iya. Pasti. Oke, next. Asik. Nah, ini serius Pak? Serius.
Kok beda? Iya. Waktu itu saya diundang sama Bill Gates, Oke. dia bilang, "Kamu mau gantiin saya nggak?" Kayak gitu. Enggak, jadi kita kan partner Microsoft ya. Ya, mantap. Jadi ya. biasanya setiap tahun itu diundang sama mereka. Itu kayaknya bulan Juni apa Juli lah. Jadi kita ke sini di Seattle karena HQ-nya mereka di sana. Jadi mereka setiap tahun itu ngumpulin semua partner worldwide seluruh dunia. Nanti mereka ngasih itu ya pencerahan lah. Nah, nih ya teknologi baru begini. Nanti Microsoft akan bikin gini segala macam. Sama ada beberapa partner yang menurut mereka bagus, mereka kasih award. Kita pernah menang Microsoft Partner of the Year kalau nggak salah 2018. Ya cukup bagus lah. Karena kan mereka seleksinya nggak gampang ya. Gitu. Nah, kayak di momen-momen kayak gini lah nih, kita bisa dapat ilmu ya sekaligus jalan-jalan kan. Sebagai reward juga dari si Iya. partner ya. Tuh. Nggak sendiri kok waktu itu, ada sama tim juga. Iya. Saya penasaran rambutnya aja. Keren ya? Oke. Oke. Next. Ada timeline-nya lagi. Ini bahaya nih kayaknya. Kayak gua punya Instagram masih gua lock nih kayaknya. Jadi kayaknya masih bujakan ini ya. Iya, yang itu belum merit. Kan meritnya 2010. Iya. Itu. Masih hot lah waktu itu. Oke. Ini perutnya diumpetin apa? Gua tahan nafas itu, Bro. Iya. Tahan nafas itu. 10 tahun ya. Oke. Nice. Ya gitu-gitu aja lah, nggak Oh, perlu. ini terakhir sebelum Covid ya? Sebelum Covid, Oh, iya. Ini Desember, kan lagi lagi salju kan. Iya. Di Jepang waktu itu. Dia dapat aja produser. Emang nih kayaknya makanya penasaran nanti gue pengen ngeliat dia punya Instagram, isinya siapa aja dia stalking tuh. Oke. Ya, ada lagi? Udah, Oke. jangan main banyak, Bro. Bahaya. Ya, sesi ini kita ada sedikit games nih, Pak Apin. Ya, hadiahnya ada nggak? Hadiahnya nanti ada, tadi yang dari Mario Bros itu. Ada bentukan. Oke. Gue pikir dia lu bilang kan Bapak dapat ciuman saya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang kita berhubungan dengan speed ya kan, speed. berhubungan sama internet ya, tapi saya akan bacakan secara cepat ya, tolong dijawab juga. Siap. Oke. Sebutkan 3 kata yang mencerminkan diri Pak Apin secara cepat. 3 kata. 3 kata. 3 kata apa 3 huruf? 3 kata. 3 kata, bukan 3 huruf kan? Bukan. Eh, Net. Kalau 3 huruf kan net. cepat, tegas, simple. Oke. Oke. Saya masih terngiang-ngiang slogan beliau yang terkini adalah as simple as that. Iya. Oke. Kalau bisa dipermudah ngapain dipersusah? Yes. Oke. Berikutnya, pilih sepedaan atau golf? Sekarang golf lah. Oke. Dimarahin istri atau dimarahin orang tua? Dimarahin istri. Kalau You know lah ya, berarti ya. kalau dimain orang tua kan durhaka. Iya. Ntar gua jadi batu. Iya. Kalau cerita dimarahin istri durhaka kan belum ada, Bro. Gua Kecuali makin bukunya curiga keluar nih. gitu. Gua makin curiga ada chipnya. Oke. Tes. Next. Iron Man atau Captain America? Iron Man lah jelas. Yes. Mending pagi nggak mandi atau pagi nggak sarapan? Pagi nggak sarapan. Flash atau Gundala? Flash. Bisa terbang atau menghilang? Menghilang. Coba. Ya kan, udah ada tracking. Ya kan? Terjawab dikit-dikit bro. Karena gue biasa menghilang. Ya. Tiba-tiba di rumah hilang aja. Pulang-pulang bawa PO. Iya. Oke, siap. Pergi ke masa lalu atau ke masa depan? Masa depan. Sambung 3 kata yang depannya in secara cepat. 3 kata yang depan. Jadi harus n gitu. In titik-titik. Oh. Inovasi, internet, integrity. Wes, asik. Mantap. Ini nggak ada ini loh, nggak ada bocoran loh. Asik. Iya, tadi gue minta bocoran nggak boleh. Oke. Nekat. Iya. SP Anda SP. Oke. Flash atau ini tadi sudah. Udah. Sebutkan 5 superhero Indonesia. Harus Indonesia. Gatot Kaca. Terus si buta dari gua hantu. Oke. Manusia milenium. Siap hidup aja ya, sorry. Iya. Tunggu.
kalau kayak ibu kita Kartini itu termasuk superhero kan? Pahlawan dong. Boleh, Boleh. Oke, boleh. Itu pahlawan beneran loh. Pahlawan hero kan ya. Oke. Itu pahlawan beneran. Kalau gitu sama Bung Karno, itu ya Oke. pahlawan. Nice. Sebelum kita closing, Pak Apin, Pak Apin adalah salah satu entrepreneur yang sudah well known lah di dunia ini. Paling sebelum kita close, boleh kasih pesan, tips and trick bagaimana untuk juga teman-teman yang mungkin lagi merintis, mungkin lagi berkembang dalam dunia inilah untuk usaha. Oke. Banyak ya orang sering nanya bahwa tipsnya apa sih bisa sukses kayak Hypernet. Padahal sebenarnya untuk bisa sukses itu kan perjalanan panjang ya. Yep. Kita 15 tahun itu kan juga nggak sebentar ya. Yep. Jadi menurut saya jangan dilihat N-nya doang, tapi prosesnya. Jadi, nah berarti menurut saya yang penting adalah harus detail dan percaya kepada proses itu. Kalau jalaninnya benar, prosesnya benar, pasti hasilnya bagus. Nah, terkadang saya sering lihat banyak, apalagi yang mungkin masih muda, yang di bawah kita sering kebanyakan baca internet, baca berita, yang dilihat kan cuma suksesnya doang. Jadi idenya bagus, tapi dia maunya instan. Berarti kan tadi idenya ada, planningnya maunya instan, eksekusinya juga nggak konsisten. Nah, menurut saya itu yang mungkin harus dirubah mindsetnya. Kalau idenya udah bagus, ya make sure planningnya juga bagus. Planningnya udah bagus, ya eksekusinya konsisten. Konsisten itu berarti seperti zaman orang dulu ngomong, rajin, kerja keras. Itu kan konsisten kan. Jangan kerjainnya seminggu, habis itu minggu depan udah nggak mau. Udah nggak sukses Atau tadi seperti tadi Bro Denny nanya, apa yang saat-saat rendah, berarti kan naik dan turun ya kan. Nah, jangan pas turun sekali habis itu udah nyerah. Aduh, kayaknya gue nggak bisa deh, gue nggak sanggup gitu. Udah mendingan gue balik lagi aja. Nah, orang-orang kayak gitu ya menurut saya mentalnya terlalu tempe gitu. Jadi kalau mau jadi entrepreneur yang sukses, nggak boleh punya mental tempe. Gitu. Mau mental stick pun juga sticknya harus well done, jangan medium well, setengah-setengah. Jadi make sure bahwa konsistensi itu harus benar-benar jalan, jangan mencela-mencela lah, mau enggak gitu. Kalau ngomongin ide kan sekarang semua orang bisa ngomong ide bagus ya, tinggal copy paste aja dari internet, ide-ide dari luar, tapi masalahnya bisa eksekusinya. Jadi 3 hal itu sih, ide bagus, planningnya juga bagus, terus eksekusinya harus konsisten. Itu aja. Ide saja tanpa planning ya mimpi terus nanti, Pak. Betul. Di rumah aja kan tidur kan, mainan Instagram, tapi berharap jadi orang kaya kan. Duit nggak jatuh lagi langit, memang bener. Lewat multiverse dia ntar jadi orang kaya. Yang belum multiverse juga masih beli koin juga. Masih usaha juga kan? Iya, gitu loh. Jadi harus konsisten. Kayak itu tuh yang baru-barusan tuh, inget gak bro? Yang kita lagi rame tuh NFT. Yang siapa? Gojali ya namanya. Aduh, ya Gojali ya. Iya bener ya, Gojali ya. Itu kan dia konsisten. Dia foto, dia punya selfie berapa lama? 2 tahun ya? 2 tahun kan dia foto setiap hari. Oh, yang dihargai sekian puluh juta itu ya? Miliar bro, bukan juta lagi, miliar gitu loh. Sampai pajak kan nge-tweet ke dia, jangan lupa ya gitu. Nah itu dari konsistensinya dia gitu loh. Mungkin dia punya mimpi dulu, ide lucu kali ya kalau gue bikin foto gue 2 tahun sampai nanti gitu. Ternyata menghasilkan kan. Nah itu, jadi menurut saya planningnya juga jelas. Tiap hari, tiap hari bangun pagi harus selfie. Berarti kan planning. Eksekusinya adalah dia tiap hari nggak pernah bolong. Dan itu konsisten itu tadi ya. Betul. Jadi pokoknya kalau mau jadi sukses itu nggak ada ramuan khusus lah, nggak usah ke dukun-dukun. Percuma, dukun kalau sukses nggak jadi dukun dia. Bener nggak? Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu. Udah pokoknya kuncinya adalah ya mesti disiplin aja udah. Rajin kerja keras itu memang bener, tapi juga jangan orang tuh ngomong jangan hard work doang tapi nggak smart work. Kerja keras tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Atau bahkan kadang-kadang terlihat bekerja keras tapi tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Itu juga saya sering reminder ya ke teman-teman Hyperion bahwa jangan kelihatan kerja keras aja tapi nggak ada hasilnya. Tapi kerja yang harus maksimal. Jadi cari smart work, apalagi sekarang boleh WFA ya, pakai tools Vicon dan segala macem gitu. Jadi kalau kerjanya smart kan hasilnya maksimal. Nggak perlu tiap hari ngantor juga nggak apa-apa, yang penting result. Itu bro. Itu diingetin juga bro. Gua ngomongin ke lu. Ya. Baik, yang jelas kata kuncinya tadi idenya yang bagus ya kan. Betul. Planningnya kreatif juga. Ya kan. Planning, ide tanpa planning juga nothing ya kan. Lalu planning, ada ide, ada planning tapi nggak konsisten eksekusinya. Gitu ya. Itu yang harus teman-teman bisa ingat semua, dan itu kata kunci kita hari ini.
Dan terima kasih sekali lagi Thank you. Pak Apin, mudah-mudahan sukses terus, sehat Ya. selalu dan bahagia bersama keluarga. Thank you. Teman-teman Jangan kreatif- menghilang terus ya. Teman-teman kreatif juga thank you ya. Oke. Thank you. Sukses buat Ya. podcast Hypernet Ya, Warnet ya. sampai ketemu Mantap. di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.